tahun ini adalah sama-sama berjuang kita ini, berjuang untuk meneruskan perjuangan para pahlawan dan berjuang juga untuk melawan COVID. Oleh karena itu tentu kita yang hadir pada hari ini, kita bersyukur dulu kepada para pahlawan dan para proklamator kita, di mana justru karena mereka kita dapat merdeka hingga saat ini. Bahkan yang istimewanya kita bisa merdeka lagi dengan Mekar, Kabupaten Nias Barat. Tentu ini yang perlu kita syukuri kepada para pejuang, di mana spirit perjuangan mereka yang patut kita tindak lanjuti sekarang. Kalau pengorbanan mereka dulu pada saat itu tidak pernah mengira-ngira suku, tidak pernah mengira-ngira nyawa dan bahkan harta. Oleh karena itu tentu api perjuangan mereka itu wajar dan wajib kita laksanakan pada hari ini sesuai dengan talenta yang kita miliki dan tanggung jawab yang kita miliki masing-masing. Oleh karena itu di Nias Barat ini apa yang perlu kita penuhi berikutnya adalah bagaimana menyelenggarakan pemerintah daerah ini dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita harus bisa bertanggung jawab dengan tugas masing-masing. Pak Bupati tadi sudah menyampaikan beberapa hal semangat, bahkan sudah menghimbau mulai bahwa bagaimana kegiatan ini dilakukan secara bersama-sama. Bahkan Pak Bupati sudah menyampaikan bahwa kita harus lari 70 km per jam. Jangan-jangan Pak Bupatinya yang lari 70 kilo, yang lain itu lari 20 kilo. Nanti bisa saya sampaikan kepada Pak Bupati kenapa bisa larinya seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, tentu ini yang harus kita kerjakan bersama. Mari kita ambil bagian masing-masing. Saya di DPRD pasti mengambil bagian, walaupun kadang-kadang bersilang pendapat dengan pemerintah daerah, tetapi saya mengatakan bahwa saya adalah bagian daripada proses pembangunan di Nias Barat itu. Saya berharap juga kepada kita semua akan melakukan hal demikian. Bapak Ibu yang kami hormati, apa juga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai spirit pada perjuangan setelah dilantik adalah program 100 hari kerja. Program 100 hari kerja ini saya melihat bahwa spirit yang luar biasa yang disampaikan oleh Pak Bupati dan Wakil Bupati. Apa itu gerakan kebersihan, gotong royong pasar rakyat, peningkatan disiplin ASN, bedah rumah, fungsionalisasi daripada puskes dan poskesdes, pemakaian ambulans, dan pembuatan profil desa. Harus diakui bahwa ada yang berhasil, ada yang sukses, dan ada juga yang masih memprihatinkan kita dan mengundang perhatian serius. Justru di segmen ini yang paling urgen, Bapak Ibu. Kenapa harus dia memilih 100% ini? Justru ada segmen yang harus dibangkitkan kembali. Pemilihan gotong royong tentu ada segmen yang terlupakan, mungkin kerjasama yang baik antara kita untuk melihat dan menjaga kebersihan dengan pemanfaatan pasar rakyat yang belum maksimal. Tentu ini Pak Bupati memilih ini juga supaya menghimbau kita untuk saling memberi perhatian dan lain sebagainya itu. Tetapi yang lebih penting sebenarnya untuk mendukung kinerja Pak Bupati sebenarnya di disiplin ASN ini. Di sini bedanya larinya Pak Bupati dan Wakil Bupati. Kalau tadinya larinya 170, di sini masih apa? Terbukti dengan laporan Pak Sekda bahwa masih belum ada yang move on. Masih ada yang masih pola lama. Akhirnya bahwa ya jam kerja itu sebenarnya adalah jam kerja mulai dari masuk jam 8, pulang jam 4. Bagaimanapun kalau tidak disiplin ini Pak Bupati, karena yang mengerjakan ini adalah para ASN, tugas-tugas Bapak ini, maka lari itu tidak pernah dapat. Tidak pernah dapat 70. Bagaimanapun Bapak Bupati dan Wakil Bupati bukan Bapak Bupati yang bekerja langsung. Perintahnya, usernya Pak Bupati dan Wakil Bupati, yang mengerjakannya dikoordinir oleh Pak Sekda. Walaupun Pak Sekda ini profesor, tapi kalau tidak seirama di bawah,
dan nggak tahu apa namanya nanti, marah-marah diterusin. Jadi karena itu ya tentu Bapak Ibu kita berharap, walaupun kadang-kadang saya tetap kritis dengan pekerjaan pemerintah daerah. Apa maksudnya saya di situ? Bukan dalam arti bahwa saya yang paling baik, bukan dalam arti bahwa saya yang paling tahu, bukan. Tetapi bagaimana kita mengawal ini semua supaya hanya pada saat kita menjabatlah kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan ini untuk membangun Yasbara. Apapun ceritanya setelah kita menjabat, tidak bisa kita membuat apa-apa. Ya, karena itu Bapak Ibu, tentang disiplin ini, kadang-kadang sama kita, kalau sudah kenal kita pejabat, bisa menjadi penghambat. Nggak mungkin dia akan menghukum saya karena saya tim suksesnya dulu. Yakin saya di situ Pak Bupati, karena yang nggak datang ini jangan-jangan tim sukses Pak Bupati yang mengklaim dirinya tim sukses. Tapi sesungguhnya tidak seperti itu. Kalau tim sukses mestinya harus larinya juga cepat. Oleh karena itu ya Bapak Ibu, kami berharap apapun ceritanya, kalau kita tidak dimulai dari disiplin, kita dimulai dari etos kerja yang sangat tinggi, maka dipastikan bahwa kita tidak maksimal dalam peroleh hasil kegiatan. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu 100 hari ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah sebenarnya adalah starting awal, sekaligus sudah mengevaluasi seperti apa seirama antara program pemerintah dan semangatnya pemerintah daerah, khususnya Pak Bupati dan Wakil Bupati, dengan para eselon 2 di bawah. Ya, karena itu tentu para kepala desa juga, para camat juga harus bisa mendukung ini. Karena bagaimanapun saya sudah pernah sampaikan Pak Bupati, itu berat kok Pak Bupati. Bersih itu berat loh. Ya sudah dimulai hari ini, sudah dibagi apanya? Syukur. Alhamdulillah. Sudah dimulai dibagi tanpa ada apanya. Tapi saya mengatakan bahwa sepanjang orang bisa bertemu dengan orang Pak Bupati bahwa namanya bersih, saya pastikan tidak akan. Kalau tidak dimulai dari kejujuran, kesadaran sendiri untuk melaksanakan kegiatan ini. Jadi oleh karena itu tentu kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, kita berharap ke depan masih ada lagi tugas-tugas yang perlu kita sinkronkan ke depan. Yang antara lain adalah bagaimana RPJMD ini harus bisa terintegral dalam proses perencanaan pembangunan kota. Karena bagaimanapun bahwa di Bupati tadi sudah menentukan ada 23 program yang nanti tidak boleh dirumuskan adalah Sumuna Wayako. Kadang-kadang kalau dikasih YY Sumuna Wayako itu saya tidak jawab. Karena kenapa? Masih rancangan programnya 23. Tapi kalau sukses nanti yang 23, baru saya jawab Sumuna Wayako. Kalau sukses yang 23 itu nanti, baru saya jawab niat barat itu Sumuna Wayako. Kalau belum, nanti akan lihat. Nanti. Karena itu makanya semangat ini mari kita bangun bersama supaya kemudian bahwa itu terasa. Kalau kita melihat bahwa kita di Yasbara ini masih belum terasa letaknya kegiatan-kegiatan di pemerintah daerah. Kita masih belum terasa kerjanya. Oleh karena itu ya tentu kami dukung kegiatan-kegiatan yang positif apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dan kami berharap para kepala dinas sudah bisa juga menyesuaikan dengan gerakan-gerakan Pak Bupati. Saya terus terang data-data base di masing-masing dinas Pak Bupati yang kekurangan kita. Kita minta data pun pasti nggak ada. Padahal data itu sangat penting untuk menentukan arah kebijakan ke depan. Oleh karena itu masih belum terlambat
Kami tunggu kerjasama yang baik di antara ini, karena bagaimanapun penyelenggaraan pemerintahan ini juga adalah tanggung jawab bersama. Dua lembaga ini adalah tanggung jawab bersama. Selamat atas suksesnya program 100 hari. Mudah-mudahan menjadi penyemangat kemudian, menjadi sukses kemudian. Tentu kita akan lihat pada pencapaian indikator kinerja pada RPJMD yang akan kita tetapkan tidak lama lagi pada bulan-bulan yang akan datang. Jadi saya kira itu yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Mohon maaf bila seandainya ada hal-hal yang kurang pas, yang tidak pas pada penempatannya. Dan sekali lagi saya mengucapkan dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2001 yang ke-76. Semoga kemerdekaan ini menjadi kesuksesan kita bersama. Sekian dan terima kasih. Merdeka!